Kutukan dipercaya sebagai sebuah kemurkaan sebagai dampak atas perbuatan manusia itu sendiri. Kutukan adalah sebuah kuasa mengerikan di luar kemampuan manusia, dan biasanya hal tersebut lahir dari pemahaman awam masyarakat sekitar yang kemudian jadi terbukti secara nyata bila ada yang melanggarnya baik sengaja atau tidak sengaja. Kutukan akan terjadi biasanya dibarengi dengan benda atau tempat keramat yang menjadi subjek dari kutukan tersebut. Dan berikut daftar asap kutukan paling melegenda di Indonesia. Kutukan Malin Kundang. Malin Kundang adalah tokoh yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya, dan karena itu ia dikutuk menjadi batu. Diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya. Saat remaja, ia memutuskan untuk pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang itu diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang dibantai. Malin Kundang bersembunyi sehingga nyawanya selamat. Dan setelah terkatung-katung di laut, akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dan memulai kehidupan yang baru di sana. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal. Tahun-tahun kemudian, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya. Saat itu juga sang ibu melihat bahwa saudagar yang ada di kapal yang baru bersandar tersebut sangat mirip dengan Malin Kundang anaknya. Ia mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri anaknya dan semakin yakin setelah semuanya cocok. Lalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya, karena dia malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, ibu Malin Kundang sangat marah, dan ia pun menyumpah anaknya serta berdoa, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Saat Malin Kundang kembali pergi berlayar, badai dahsyat menghancurkan kapalnya. Lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya sendiri, dan setelah itu tubuhnya perlahan menjadi kaku, dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah batu karang. Kutukan Putri Pukes. Kutukan ini berbeda dengan kutukan yang terjadi pada Malin Kundang di Sumatera Barat. Hal ini terjadi pada batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita yang kerap dinamai Putri Pukes, dan diketahui patung ini terdapat di dalam gua yang terletak di wilayah Aceh. Putri Pukes dikutuk jadi batu lantaran melakukan hal yang tidak terpuji pada ibunya. Diketahui bahwa ia menendang sang ibu yang sedang sholat gara-gara kesal. Ibu dari Putri Pukes menasihati anaknya untuk merelakan suami yang hilang saat perang. Putri Pukes justru marah dan menganggap ibunya tidak memberikan harapan. Saat ibunya sedang melakukan sholat, Putri Pukes menendang ibunya. Karena kesal dengan perlakuan anaknya tersebut, sang ibu kemudian mengutuk putrinya menjadi batu. Kampung yang dikutuk jadi batu. Kutukan selanjutnya dilakukan oleh seorang raja yang tidak bisa mengatur apa yang ia ucapkan. Raja tersebut mengutuk semua orang di desa jadi batu lantaran tidak mau menikahkan putrinya dengan seekor anjing. Kejadian ini bermula saat alat tenun sang putri raja jatuh, dan raja berkata akan menikahkan siapa saja dengan putrinya asal mau mengambilkan alat tersebut. Sialnya bukan malah manusia yang mengambil alat itu, melainkan anjing dari kerajaan yang mengambilkan alat tenun tersebut. Akhirnya semua orang dikutuk jadi batu, dan saat ini semua orang berada di dalam gua. Cerita tentang masyarakat yang dikutuk di dalam gua ini terjadi di desa Cebengbone, Sulawesi Selatan. Diketahui bahwa di dalam gua tersebut banyak sekali objek yang mirip dengan makhluk hidup, seperti manusia dan hewan mirip kuda, buaya, tikus, dan sebagainya. Gua yang bernama Mampu ini dikelola warga lokal, dan jika ingin masuk harus membawa penerangan berupa obor. Duku yang hilang dalam semalam. Sebuah kutukan dipercaya telah menghilangkan sebuah duku atau perkampungan. Nama duku atau perkampungan yang hilang dalam semalam tersebut adalah Legetang. Duku ini terletak di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Awalnya perkampungan ini sangat makmur karena memiliki wilayah pertanian yang subur. Apa saja yang ditanam pasti tumbuh dan menjadi panen raya. Sayangnya kelakuan penduduk di perkampungan ini sangat tidak bermoral. Hal-hal yang berhubungan dengan maksiat justru dilakukan oleh mereka setiap hari. Suatu malam saat hujan badai datang dengan dahsyat, sebuah longsor langsung memendam perkampungan tersebut. Semua penduduk meninggal dunia dan hanya tersisa 2 saja yang masih hidup. Warga di sekitar sana percaya jika Tuhan telah memberikan kutukan dan asap yang pantas bagi penduduk di desa tersebut. Dengan adanya asap ini, semua orang akan sadar jika hidup di dunia ini harus sesuai dengan aturan yang ada, terutama aturan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kutukan berpisah dengan pasangan. Kutukan selanjutnya yang banyak dipercaya oleh orang-orang di Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah Malang, Jawa Timur. Ada sebuah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tempat yang bernama air terjun Coban Rondo.
Diketahui bahwa jika seseorang datang ke tempat tersebut dengan pasangan, ada kemungkinan akan terkena kutukan yang sangat mengerikan berupa berakhirnya hubungan. Kutukan ini berawal dari kisah Dewi Anjarwati. Di masa lalu ada seorang pria yang tertarik dengan kecantikan Dewi ini, padahal ia sudah memiliki seorang suami. Akhirnya terjadilah pertempuran antara suami dan orang yang tertarik tersebut. Buntut dari pertempuran itu, dua pria yang menyukai Dewi Anjarwati meninggal dunia. Dan sejak saat itu ia menjanda dan bersembunyi di balik air terjun Coban Rondo. Menurut cerita masyarakat setempat, Dewi Anjani akan mengutuk semua pasangan yang berada di tempat tersebut dan kutukannya berupa berakhirnya hubungan pasangan tersebut. Kutukan lembu suro di Gunung Kelut. Kutukan lembu suro atau makhluk berkepala lembu berbunyi, Kediri akan jadi sungai, Blitar jadi padang yang luas, dan Tulungagung jadi tandon air. Kutukan ini diucapkan gara-gara sang raja ingkar untuk menikahkan lembu suro dengan sang putri yang bernama Kili Suci. Bahkan sang raja mengubur lembu suro dalam sumur yang sangat dalam di Gunung Kelut. Menurut cerita masyarakat setempat, saat Gunung Kelut meletus, kota yang disebutkan di atas memang menjadi seperti apa yang dikatakan dalam kutukan tersebut. Bahkan kerajaan Majapahit yang ada di sekitar sana pun ikut lenyap dan hilang dari peradaban. Saat Gunung Kelut mulai meningkat aktivitasnya, biasanya ada juru kunci yang memberikan sesajen. Hal tersebut dilakukan agar lembu suro yang ada di gunung tersebut tidak lagi mengamuk. Gadis durhaka yang dikutuk jadi ikan pari. Bagi sebagian orang yang pernah bersekolah di tahun 2000-an, pasti akrab sekali dengan berita yang satu ini. Berita tersebut bercerita tentang manusia yang dikutuk sebagai ikan pari dan sempat viral serta banyak diperbincangkan kala itu. Namun terlepas apakah kejadian itu benar-benar nyata atau tidak, gambar ikan pari yang menyerupai wajah ini sebenarnya adalah binatang biasa atau ikan pari biasa. Ikan ini adalah Shovelnose guitarfish, salah satu jenis pari yang memiliki bagian bawah layaknya wajah orang. Seorang anak dikutuk jadi tikus. Diketahui bahwa sempat beredar mengenai manusia yang berubah jadi tikus lantaran kelakuan durhaka kepada orang tuanya. Cerita tersebut sempat beredar di beberapa selebaran dan video di dunia maya mengenai tubuh seseorang yang mulutnya melonjong layaknya binatang pengerat. Dikisahkan pula kalau anak yang satu ini sudah durhaka kepada ibunya serta membanting kitab suci. Usut punya usut, gambar atau video yang viral tersebut bukanlah manusia tikus sungguhan, melainkan sebuah karya seni dari Patricia Pacini, seorang seniman Australia yang memang gemar membuat karya seni menyeramkan. Kepala manusia tubuh singa. Sama seperti cerita kutukan yang lain, video tentang manusia berbadan singa ini dulu juga sangat banyak diperbincangkan. Pasalnya jika melihat sendiri videonya pasti tertegun lantaran hal tersebut seperti nyata. Dalam video diperlihatkan badan dan kepalanya seolah bergerak. Namun faktanya hal tersebut bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah atraksi di Pakistan. Diketahui bahwa manusia berbadan singa dan berkepala manusia tersebut adalah orang yang bernama Mumtaz Begum. Untuk lebih menghidupkan cerita legenda ini, seseorang sengaja dipekerjakan untuk melakukan membantu atraksinya tersebut dengan beberapa alat khusus. Anak durhaka dikutuk jadi ular berkepala anjing. Sebuah kisah di Sumatera Utara yang tidak kalah menghebohkan dengan kisah yang lainnya. Pada tahun 2009, seorang anak gadis yang durhaka segera dikutuk jadi anjing berbadan ular lantaran aksi durhaka kepada orang tuanya. Menyesal lantaran keadaan yang terjadi, sang ibu pun meminta kutukan tersebut dicabut, namun hal itu tidak berhasil. Mengenai kutukan yang sempat viral tersebut, siapa sangka masih belum ada kejelasan tentang fakta mengenai hal ini. Bahkan Kapolsek Torgamba Sumatera Utara pun tidak banyak berbicara dengan kejadian yang berasal dari daerahnya tersebut, lantaran belum ada laporan yang jelas.